Assalamualaikum, let me introduce myself. My name is Laili, I'm from PPFF. Hello my friends, salam kenal. Bukan cuma nge-rap, tapi juga amal. I'm here to share, let's share it together. Halal, it's my style, forever and ever. Rencang-rencang, pastilah sudah mengenal bukan salah satu sosok sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar As-Siddiq. Siapa? Yap, betul sekali, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam kitab Mau'izatul Mukminin min Ihya Ulumuddin dalam asar sahabat yang mengisahkan suatu ketika Abu Bakar pernah meminum air susu yang diperoleh dari hasil pekerjaan budak beliau. Lantas setelah meminum, Abu Bakar menanyakan dari mana asal usul susu tersebut. Yang ternyata susu tersebut diperoleh budak beliau dari hasil meramal sekelompok kaum. Seketika Abu Bakar langsung memasukkan jemari ke mulutnya dan segera memuntahkan susu tersebut hingga menyangka bahwa nyawa beliau akan keluar. Seraya Abu Bakar berdoa, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang termuat oleh usus besarku dan yang tercampur dengan urat-uratku." Berkaca pada kisah Abu Bakar tadi, dapat kita jadikan reminder diri betapa beliau sangat berhati-hati memastikan makanan dan minuman yang halal dikonsumsi. Beliau menjaga tubuhnya dari perkara yang ragu akan kehalalannya, apalagi yang haram. Mengapa demikian rencang-rencang? Karena setiap langkah adalah pilihan hidup yang kita jejaki. Bisa jadi tangga surga atau jurang neraka. Sebab pula, tubuh yang dibangun dari perkara yang haram akan menjadi bahan bakar api neraka yang membara. Lantas mengapa pentingnya berikhtiat dalam memilah dan memilih perkara yang halal dan say no haram? Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kutipan kitab beliau Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail As-Sufiyah menjelaskan, "Wa man la yustajabu lahu limawani'a wa awarido qad ta'arrada lahu fa min dzalik aklul harami wa lubsuhu." Doa seseorang tidak dikabulkan atau bahkan tertolak oleh Allah karena terhalang oleh rintangan-rintangan. Salah satunya makan makanan yang haram dan mengenakan pakaian yang haram pula. Lantas, apa itu gaya hidup halal yang sekarang ramai dengan istilah halal lifestyle? Mengutip dari Prudential Syariah, halal lifestyle adalah gaya hidup halal yang merujuk pada setiap kewajiban muslim, yang mana mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang dikategorikan halal menurut syariat Islam. Pusaran modalitas yang semakin menggelora, arus materialisme yang semakin menggila, lenggam kehidupan mengakar pada nilai-nilai halal yang menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang terombang-ambing di tengah gemerlap dunia penuh godaan bertebaran. Media sosial memamerkan kemewahan, iklan-iklan yang menggoda selera dan iman. Namun rencang-rencang, ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan wa tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Gaya hidup halal merujuk pada cara kita menjalani dan mengedepankan prinsip halalan wa thayyiban, dengan kita bermuhasabah, riyadhah, tazkiyah, dan bermunajah. Label halal bukan sekedar stempel di bungkus makanan, melainkan tanggung jawab dan kesadaran konsumen melek akan halal it's my style. Salah satu unit BUMP yang dikelola di Pondok Pesantren Fadul Fadlan yakni hadir PPFF Food and Bakery. Meski terhitung kurang dari 1 tahun berdiri, sudah beroperasi setiap harinya dan memproduksi hingga orderan ribuan pieces roti. Alhamdulillahnya, tertanggal 1 Juli 2024 kemarin, PPFF Food and Bakery telah mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dan ketetapan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Memastikan kehalalan produk merupakan tanggung jawab produsen. Make sure apa yang disantap customer jelas halalan, yakni menjamin bebas dari segala yang dilarang. Dan thayyiban yang artinya mendatangkan kebaikan, yakni makanan yang bergizi, lezat, dan bermanfaat bagi tubuh dan pikiran. Jangan mengadopsi paradoks, beli sekarang pikir nanti. Waduh, gak bahaya tak ini?
Jangan ya dek ya. Telitilah sebelum membeli dan mengonsumsi. Yuk rencang-rencang melek akan halal lifestyle dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kuliner hingga mode busana, dari pekerjaan hingga pergaulan, dari kosmetik hingga pariwisata. Dalam pusaran konsumerisme, halal menjadi kompas moral yang menuntun kita menavigasi kehidupan, mengharmonisasi tubuh dan jiwa menuju keberkahan, dan melangkah penuh keyakinan menuju surga yang dijanjikan. Amin Allahumma amin. Jika halal lifestyle kita ibaratkan sebagai smartphone nih, hidup kita adalah perangkatnya. Layarnya adalah cara kita memandang kehidupan dengan nilai-nilai Islam yang kita pegang. Aplikasinya adalah aspek kehidupan halal yang kita jalankan. Kamera adalah cara kita memandang dunia menuju keberkahan. Baterai adalah iman yang perlu kita recharge dengan amal soleh dan ibadah. Koneksi internet adalah provider terbaik dengan kita letter L. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ingatlah rencang-rencang, dalam menjalani gaya hidup halal, kita bukanlah sebagai user. Kita adalah developer kehidupan. Mari update software halal dengan firewall ketakwaan agar terhindar dari virus haram. Yo brother and sister, let's make a change. Halal itu easy, gak perlu yang stress. Dari pagi sampai malam, we rearrange our life for the better feels like exchange. Jadi ini aku datang dengan misi, spreading halal wisdom tanpa kompromi. So change the movement, let's be halal savvy, together we rise, jadi muslim yang fancy. Rencang-rencang, sekap semanten engkang layani sakit aturaken, mbok menawi wonten lepat laili nyuwun agung ing pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.